Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Kita doa bareng-bareng, ikutin saya ya, ikutin. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan wa nahnu la nastaki alaman wala hamman. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahkanlah dan sampaikanlah pada Ramadan tidak mengeluh sakit, karena lapar, karena haus dan kelelahan. Allahumma hablana qalban la yatakassalu anil ibadati wa la yuakhiruha. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah hati kami tidak bermalas-malasan dan menunda-nunda ibadah sampai akhir hayat. Amma ba'du, saya jangan ikutin, kan saya yang ceramah ya. Insya Allah, ini kebanyakan kolom biji salak ya. Emang sakti Ramadan, cuma Ramadan biji salak bisa jadi lembek bu. Coba dah kalau bukan Ramadan gigit satu biji salak tambah kompok. Jamaah musholah Rawdatul Jannah, shaimin shaimat rahimakumullah. Malam ini malam ke 18. Insya Allah berarti kalau malam ini malam 18, tinggal 12 hari lagi. Kalau yang Islam KTP mah nggak perlu 12 hari, bisa dibuat lebaran. Ya, tahan harus kuat, berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk ibadah, ya, menuju akhir hidup terakhir di akhirat. Insya Allah hadiahnya surga. Ya, insya Allah hadiahnya surga. Emang capek kalau menuju surga mah, ya tahan, tinggal 12 hari lagi, ya nggak? Tahan, tinggal 12 hari lagi. Ini baru sholat taraweh yang bacaannya biasa, ya. Belum lagi sholat taraweh yang bacanya Quran 30 juz. Waduh. Perasaan kalau sujud malah gua ketuker kayaknya nih. Ya, malah gua bukan. Itu yang 30 juz. Shaimin shaimat rahimakumullah. Bicara surga, ya, kenikmatan di surga itu berarti bicara sesuatu kenikmatan yang paling tinggi, kekal, abadi, tiada bandingnya, tiada taranya. Allah menjelaskan untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa agar berlomba-lomba meraihnya. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah, bersegeralah mencari ampunan Allah dari Tuhanmu agar mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita semuanya sekeluarga masuk surga. Lakinya masuk surga, bininya masuk surga, anaknya masuk surga. Kata anaknya, mak masuk surga, mak cewek duluan, maknya ya masuk surga buru-buru. Insya Allah kita masuk surga sekeluarga. Amin. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan surga, ya, hanya bisa meneteskan air mata.
dan berzikir memohon ampun kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan surga yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah cuma bisa berkata di dalam hadis qudsi, ya bahasa kitanya begini dah kali, ya udah dah, yang namanya surga mah tuh sahabat diomongin. Kata Nabi, mala ainun ra'at wala usudun sami'at wala khatara qalbi bashar. Kata Rasulullah, surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, saking nikmatnya, wala khatara qalbi bashar, belum pernah terbesit dalam hati, belum pernah terlintas di benak manusia, saking enaknya. Ada orang takut banget nggak mau makan gula-gula, ya, maka orang itu berkata, saya sedang puasa tidak makan yang mengandung gula. Berarti orang itu pantangan makan yang mengandung manis. Ada juga orang yang nggak makan sate kambing, rendang sapi, sop ayam, ikan goreng. Katanya saya lagi puasa untuk tidak makan yang bernyawa. Berarti orang itu dulu pantangan makan daging, ya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, sini, uskun anta wa zawjuka jannah, diam di sini dah, tinggallah di surga beserta istrimu, ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan seenaknya dah, makan seenaknya, sepuas-puasnya. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Allah bukan bilang jangan makan buah khuldi. Allah tidak pernah melarang, ngomongnya bukan ini, bukan jangan makan buah khuldi, ya dah, bukan. Tetapi di dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, makan dong seenaknya dong. Adam puasa untuk tidak mendekati pohon yang diperintahkan oleh Allah. Adam pantangan dekat-dekat sama pohon yang dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah, pohon ini dah. Selama 300 tahun, selama 300 tahun itu juga iblis menggoda Adam. Kata iblis, saya harus alim untuk mengalahkan ulama. Saya harus menjadi nabi, harus mengalahkan wali. Saya harus mengalahkan Nabi Adam. Saya harus menjadi lebih Tuhan daripada Allah, maka saya puasa, kata iblis. 300 tahun lama Adam tidak mendekati pohon itu di selama 300 tahun. Apa kata iblis? Sudah makan dah, makan buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal abadi, kekal abadi. Kalau lu dah mau tinggal di surga lapang, makan di buah khuldi. Yang nyebut buah khuldi adalah iblis. Allah tidak pernah menyebut buah khuldi. Allah menyebutnya wala taqraba hadhihi syajarah. Allah menyebutnya jangan dekat-dekat pohon ini. Kenapa? Ingat ya, puncaknya surga, nikmatnya surga. Bahkan kata Nabi tidak bisa berkata apa-apa bahwa begitu saking nikmatnya, wala khatara qalbi bashar. Begitu nikmatnya surga, puncaknya surga adalah buah khuldi. Puncaknya surga buah khuldi, nikmatnya surga buah khuldi. Selama 300 tahun Adam tidak pernah tergoda sama iblis. Kalau kata Adam ketimbang iblis mah buah encer. Tapi Adam kalah sama rayuan bininya, Adam kalah sama wanita, Adam kalah sama perempuan, ya. Kata bininya, kata Siti Hawa, bang itu bang, ya Allah bang, itu udah cobain semua yang ada di surga bang, semuanya bang, tinggal lama doang bang, mana merah banget bang, mantap banget bang, copot apa bang, udah 300 tahun ini, kagak boleh bang, kagak boleh Allah, ya lah bang, tolongin bang, udah lama banget tuh, lo tinggal ketik doang, dimakan sama Adam dan Siti Hawa, kenyang 30 hari, maka nafsu Adam memuncak, nafsunya Siti Hawa memuncak, dilepaslah aurat seluruh Adam dan Hawa. Kita juga begitu, kalau kekenyangan makan, beduk apa jadi makan, lontong oncom, risol, pastel, bala-bala, kolak belum, ya apa jadi makan, belum makan udah bayar tolol. Nah, kita kan begitu. Kalau lapar kan, ya bukan ini bukan, ya. Maka Adam, kata Adam, kalau tidak belis mah, kalau tidak memedik mah, kalau tidak setan kuat-kuat ini bini gue nih. Bini kan begitu, kalau nggak lagi dia ngomel pak. Kalau udah ngomel kan matanya putih semua, hidupnya di pojok. Ya bukan orang sini bukan ya, insya Allah orang sini mah sama kali. ya, kata Adam, ya Allah dilempar Adam.
dari sorga ke bumi melewati apa? Matahari. Melewati matahari. Dilempar Adam, jubahmu kubuat dari cahaya, kata Allah. Jubah untuk menutupi aurat Adam, jubah untuk menutupi auratnya Siti Hawa. Setelah engkau kenyang makan buah itu, agar tidak mendekati wala harta berbahagia syajarah, kamu makan kenyang selama 30 hari, nafsunya memuncak, pengen. Tidak pernah lagi berzikir Adam di surga, tidak lagi pernah tahajud Adam di surga, tidak lagi pernah berselawat kepada Rasulullah SAW. Kubuang kau Adam, dibuang Adam dari surga ke bumi lewat matahari. Lewat matahari, dua-duanya matang angus. Lewat matahari turun ke bumi. Adam ada di India, Hawa ada di Jeddah. Nyari-nyari selama 300 tahun. Ada yang mengatakan nyari-nyari selama 500 tahun. Maka ada bertobat, mencarinya 500 tahun. Ada bertobat dengan tobat puasa Yaumil Bid. Puasa orang pertama namanya apa Pak? Puasa Yaumil Bid. Makanya setelah Ramadan kita ada puasa sunnah Syawal. Puasa lagi di pertengahan bulan 13, 14, 15 namanya Yaumil Bid. Bid itu artinya abian. Abian itu artinya baito. Dalam bahasa Arab artinya putih. Kenapa putih? Karena Adam lagi keadaan hitam matang. Berdua sama Siti Hawa kayak tempe lupa dibalik bu. Ya, maka Adam minta sama Allah matahari nggak muncul. Makanya siang gelap waktu zamannya Nabi Adam. Ya, siang sama malam. Ya, kenapa? Karena matahari diberitakan tidak muncul untuk memutihkan Adam. Yaumil Bid, hari-hari putihnya Adam. Paham? Jadi puasa pertama yaitu bapak kita Adam alaihissalam, yang puasa pertama namanya puasa Yaumil Bid. Makanya kita kalau biasa puasa disunahkan puasa Yaumil. Senin Kamisnya Rasulullah, Yaumil Bidnya Nabi Adam, selang-selingnya Nabi Damar Daud. Nggak ada Nabi Damar, Nabi Daud ya bu ya. Ya, Yaumil Bid putih putih. Makanya puasa, kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Fiqhul itu, dia bilang begini, orang yang sholat di dalam masjid sebenarnya bukan sholat, dia hanya bisa melaksanakan. Kapan dia mendirikan sholat? Nanti setelah di luar masjid, nanti setelah keluar mushola, wanha anil munkarnya dapat enggak. Terus dikatakan juga dalam kitab tersebut, orang yang puasa di bulan Ramadan sesungguhnya bukan di bulan Ramadan, sesungguhnya di bulan-bulan lainnya. Bisa enggak tiap hari pakai baju koko, tiap hari bisa pakai sarung, tiap hari pakai songgo. Bisa enggak kok cuma di bulan Ramadan aja kayak ustaz, di bulan Ramadan aja repeng-repeng pakai mukena. Coba bukan bulan Ramadan, boro-boro repeng-repeng pakai mukena bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan Ramadan pakai songgo, pakai koko. Selepakin lah, jalan, kakinya buru-buru, balik lagi. Kata bininya, bangun balik lagi. Antrok lu yang digundang, saking buru-burunya. Ya, bisakah selain Ramadan kita berpakaian muslimah? Bisakah setelah Ramadan kita ibadahnya seperti Ramadan? Betul ya? Sepakat ya? Kan tadi kita udah berdoa, Allahumma hablana qalban la yatakassalu 'anil ibadati wala yukhiruha Allah, tidak malas-malas, tidak menunda ibadah sampai akhir ayat. Maka kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, sesungguhnya orang yang melaksanakan segala sesuatunya di bulan Ramadan dilihatnya setelah Ramadan, dia sedekah gak di bulan lain Ramadan, ya kan? Dia puasa sunnah.